ya. Tepuk tangannya mana dulu? Terima kasih. Orang miskin jangan kecil hati, orang kaya jangan tinggi hati. Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Coba penonton. Orang miskin jangan asik, jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar. Ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa. Kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera. Gerakan masyarakat mandiri kita semuanya. Orang haruslah mandiri. Orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi. Sejahtera jangan miskin lagi. Mana tepuk tangan yang paling dahsyat? Kita sambut Pak Huges dan Pak Haryono Suyono. Bukan main. Kita aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Huges ya, setelah buka puasa anak-anak muda itu entah berapa piring tadi. Nah, apalagi ada Pak Wali Kota dari Banjarmasin, semangatnya, Betul Pak. nyanyinya bukan main. Saya curiga porsinya tadi nih Pak, kalau begini ya. Ini luar biasa. Karena kantin TVRI tadi yang menyediakan makan itu rupanya istimewa. Luar biasa. Sotonya enak. Apalagi Nasi gorengnya ayamnya enak. Tadi banyak sekali Pak menunya Pak. Oh iya. Sampai kita kenyang sekali. Oleh karena itu malam hari ini selama 1 jam kita mengantar Wali Kota Banjarmasin karena Kota Banjarmasin menyongsong Pos Daya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Banjarmasin. Jadi istimewa Pak. Karena malam hari ini kita juga banyak kedatangan tamu-tamu istimewa. Betul. Jadi menurut catatan saya ya, ada mahasiswa dari Universitas Indonesia. Ada juga mahasiswa dari Universitas Borobudur. Mana berdiri boleh? Gak kelihatan soalnya Pak di belakang. Gak kelihatan ya. Apalagi Kemudian, berdirinya langsung. Kemudian juga dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. Juga dari Majelis Sabar Bekasi. Diantar juga oleh Ketua PPCI di situ. Oh iya. Pak Siswadi. Juga dari penyandang cacat DKI Jakarta. Ya, hadir juga teman-teman kita di sini. Ini banyak Pak yang datang. Banyak. Ya, Di sana ada, di sana roda. ada, di sana Ya. ada Bu Lis juga ada di sana. Ya. Ada Caroline di belakang. Oh iya, nanti iya, Caroline iya, juga iya, akan iya, nyanyi iya, buat kita iya, semua. iya. Boleh berdiri Caroline. Boleh berdiri Caroline. Katanya baru melahirkan, Iya, baru Pak. melahirkan. Selamat ya, Caroline ya. Selamat ya. Laki perempuan? Laki. Laki. Kayak bapaknya. Dan suaminya juga penyandang tunanetra Pak. Tunanetra, Iya, sama. tapi jangan khawatir, Iya, anaknya putranya sehat lahir. segar. Selamat. Kita beri tepuk Iya. tangan. Wah. Biasa. Juga dari Pemda Banjarmasin. Ya, Pemda Banjarmasin. Ya. Ini pakai Juga batiknya khusus nih Pak. pengurus K3S Kalimantan Selatan. Bukan main. Iya. Sebelum memperkenalkan tamu kita yang pada malam hari ini akan ngobrol sama kita Pak, acara ini tentunya terselenggara berkat para sponsor Pak. Betul. Ada 103,4 D Radio. Nah, ini bisa di-relay juga sekarang. Kalau ada di jalan bisa langsung. Lewat komputer juga Iya. bisa. Oh iya, siaran langsung ya Pak ya? Siaran langsung. Kemudian juga majalah Gemari. Hari ini covernya Pak Diakto Cakrawada. Ya, ada di sini orangnya. Iya, ada di sini. Kemudian baru saja dapat dokter kehormatan. selamat ya Pak. Oh, Coki iri lagi deh. Iri lagi. Kemudian juga tidak ketinggalan Harian Umum Pelita. Oh
Koran Madinah dan Suara Karya. Bukan main. Nah, Bapak, pacar Bapak? oh iya, di sana adalah teman-teman dari Yayasan Mandiri, termasuk Kekasih istri tercinta. saya. Oh, istri tercinta Ibu Haryono. Lengkap sudah, dan tamu Lengkap. kita Pak, ada yang duduk di atas bersama kita, ada juga yang duduk di penonton Di bawah, Pak. ya, Ya. ya. Yang pertama adalah Ini Ibu Ketua Tim Penggerak Penggerak PKK, PKK. Kota Banjarmasin, yaitu Ibu Emi Mariani. Oh. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Wali Kota ya, sekaligus Ketua PKK. Tadi saya bilang sama Pak Wali Kota, Ibu Emi ini wanita paling cantik seluruh kota Banjarmasin. Oh. Karena lalu disunting wali kotanya. Oh, gitu. Kalau Wah. enggak, wali kotanya kan ini wali kota ini. Oh iya ya Pak. Kemudian Bapak, jangan ketawa lah. Kemudian Bapak Yuherli. Yuherli. Ya, Bapak Yuherli adalah Ketua Lembaga Bina Bakti Taruna Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat datang Pak. Nah, inilah tamu dua kehormatan tamu. Ya. kita adalah Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ahmad Yudi Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Di sebelahnya kemudian adalah Ketua Harian BK3S. Kalsel, Yaitu Bapak Kasful. Ya. Bapak Kasful. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum Kita warahmatullahi akan wabarakatuh. berbicara panjang hari ini tentang pengembangan posdaya di Kota Banjarmasin. Banjarmasin. Sebelumnya saya akan mengajak hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah untuk melihat tayangan berikut ini. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Kembali. Pada akhir November 2006, ketika menutup Konferensi Nasional Pembangunan Manusia, Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa kondisi dan pertumbuhan penduduk Indonesia sangat memprihatinkan. Penduduk Indonesia mempunyai pendidikan rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertumbuhan penduduk diperkirakan sudah meningkat kembali menjadi sekitar 1,3% atau lebih. Oleh karena itu, Presiden menyerukan agar semua pihak segera mengambil langkah-langkah konkret membangun penduduk dan merevitalisasi program KB seperti masa lalu. Untuk menanggapi ajakan tersebut, Yayasan Mandiri mengembangkan program untuk membangun penduduk melalui pemberdayaan keluarga dengan merangsang pembentukan forum silaturahmi dan informasi pada tingkat pedesaan dan pedukuhan. Forum tersebut dinamakan Pos Pemberdayaan Keluarga atau disingkat Posdaya. Melalui forum tersebut, berbagai anggota organisasi diundang membantu keluarga yang berada di sekitar Posdaya memahami fungsi dan perannya serta bergotong royong mengentaskan kemiskinan dan membangun keluarga sejahtera. Posdaya adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan, dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan, Posdaya bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri. Upaya pemberdayaan yang ditawarkan dalam Posdaya diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pemenuhan fungsi-fungsi ini pada hakikatnya bermuara pada pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan abad milenium (MDGs) yang ditetapkan sebagai program pembangunan di Indonesia. Dalam Posdaya, keluarga yang lebih mampu, kalau perlu dengan pendampingan petugas pemerintah atau organisasi masyarakat, membantu penguatan kemampuan keluarga yang kurang mampu. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita ikuti dialog berikut ini. Lo jadian sama dia? Bisa apa dia? Cari cowok tuh yang prospek. Dia gak cuma pintar dan punya skill. Sekarang dia juga punya usaha sendiri.
Mau dong aku, gue juga. Cari aja di kelas 3-in-1. Adalah benar, program 3-in-1 Depnakertran memberikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Pasti bermanfaat. Halo, kami dari Grace Pati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 untuk TVRI. Semoga kedepannya TVRI menjadi televisi yang memberikan tontonan-tontonan yang berkualitas dan terus dinantikan oleh pemirsa-pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat ya. Selamat. Kami dari Aladin mengucapkan kepada TVRI selamat ulang tahun yang ke-47 ya. Semakin sukses tetap menjadi panutan dan memberikan sajian program terbaik bagi pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Halo, kami dari untuk TVRI selamat ulang tahun yang ke-47 ya. Semakin sukses tetap menjadi panutan dan memberikan sajian program terbaik bagi pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Lo jadian sama dia? Bisa apa dia? Cari cowok tuh yang prospek. Dia nggak cuma pintar dan punya skill. Sekarang dia juga punya usaha sendiri. Mau dong aku, gue juga. Cari aja di kelas 3-in-1. Adalah benar, program 3-in-1 Depnakertran memberikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Pasti bermanfaat. Kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri. Kemari. Makin malam makin tinggi kayaknya tangannya ya. Pak Wali, selamat datang di Jakarta. Mudah-mudahan puasa ini tidak mengganggu perjalanan Bapak dari Banjarmasin ke Jakarta, Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Insyaallah, alhamdulillah semuanya lancar Pak. Iya, saya dengan teman-teman di sini merasa kagum Bapak berkenan bulan puasa membawa 100 pos daya ke Jakarta, Pak ya. Iya. Bapak bisa cerita bagaimana awal-awalnya Bapak sebagai wali kota tertarik untuk ikut beramai-ramai membangun pos daya ini, Pak. Oke, makasih Pak Haryono dan juga para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya bercerita dulu tentang latar belakang kota Banjarmasin. Banjarmasin ini sebuah kota tua yang sudah berumur nanti tanggal 24 September 2009 ini mencapai usia 482 tahun. Sebuah kota tua yang berkembang sendiri, yang jalan sendiri. Alhamdulillah juga kelihatannya ya kota tua seperti itulah yang kita lihat bersama. Nah, dengan penduduk sekarang ini hampir 700.000 jiwa. Dan ada 5 kecamatan, 50 kelurahan, dan luasnya hanya sekitar 72 km persegi. Ya, itu kita bisa melihat cukup padat ya penduduknya. Tapi sekarang kan nggak sering kebakaran. Ya alhamdulillah Pak, jadi musibah yang mungkin yang sering terjadi itu hanya kebakaran, dan ini pun juga karena tadi kota tua yang berkembang sendiri tertatanya kurang bagus. Atap-atap masih ya, atap jadi ini memang sudah kita mulai lah artinya pembaharuan dan sebagainya, dan kedepannya insya Allah lah kita mencoba mensosialisasikan tentang musibah kebakaran ini. Jadi yang jelas Pak, ketertarikan saya atau pemerintah kota dengan pos daya ini itu sejak ketemu dengan Pak Haryono tahun 2008. Waktu itu kalau tidak salah tanggal 21 April 2009. Ya, saya paling ingat catatan itu Pak. Catat betul waktu Bapak ada suatu acara nasional, apa saya lupa itu, tapi waktu itu saya ditantang oleh Pak Haryono. Pak Wali sanggup nggak bangun pos daya di Banjarmasin? Saya tanpa berpikir panjang, saya sanggupi. Tapi syaratnya seperti ini. Saya sanggup, saya bilang waktu itu. Bukan main. Ya. Karena saya bisa. Alhamdulillah setahun kemudian Bapak datang ke Banjarmasin, sudah kita canangkan 100 buah pos daya di Banjarmasin. Nah ini kenapa saya tarik demikian? Karena saya menganggap bahwa pusat pos perdayaan masyarakat ini sangat penting artinya bagi kita dan bagi masyarakat Banjarmasin.
Karena masyarakat Banjarmasin ini kan seperti saya katakan tadi berkembangnya dengan sendiri kota itu. Jadi mungkin ya tatanan dan sebagainya kurang terpelihara dengan baik. Tapi dengan adanya Posdaya ini saya sudah mulai bisa memasyarakatkan tentang Posdaya ini ke masyarakat dan juga keuntungan-keuntungan apa yang didapat oleh Posdaya ini. Dan tadinya kan di Banjarmasin itu posyandonya pun sudah mati suri kelihatannya. Nah, karena ada dorongan Bapak seperti itu, saya mulai hidupkan lagi posyando itu dan dikembangkan menjadi Posdaya. Jadi kalau posyando itu hanya untuk kesehatan ibu dan anak, sekarang kita kembangkan Posdaya ini mencakup semua aspek. Ya, yang penting untuk mengangkat harakat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Banjarmasin. Alhamdulillah Pak, 100 Posdaya sudah terbentuk. Dan dari 100 itu sudah 62 yang mengarah ke usaha koperasi. Bukan main. Pak Biakto ini pasti senang sekali nanti diundang ke sana, Pak. Iya, insya Allah berarti saya undang Pak Biakto untuk bisa memberikan masukan-masukan yang berharga buat kita di sana. Dan kemudian saya yakin ke depannya kalau Posdaya 100 ini sudah berhasil, kita mengangkat kader-kader yang berkualitas, ya tentunya juga membuat semangat baru lagi bagi masyarakat yang lain. Dan sekarang kita udah latih 40 kelurahan itu dengan 5 orang kader masing-masing. Nah, sehingga saya kira akhir 2009 ini sudah ada dicanangkan 200 Posdaya tambahan. Bukan main. Saya lihat di sini ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Boleh saya tanya beliau, Pak? Boleh, silakan, Pak. Ya. Ibu Emi, barangkali mikrofonnya, Mas, Bapak. Sudah dikasih. Apakah peranan dari Ibu PKK, Ibu, di 100 Posdaya ini? Ya. Sudah hidup. Selama ini Posdaya sangat mendukung untuk PKK Kota Banjarmasin. Karena dengan adanya Posdaya ini, PKK dapat memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penggerakan kepada dengan 10 program PKK. Jadi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung menerima apa yang kami sampaikan. Itu mengenai bagaimana membina keluarga balita, kemudian bagaimana membina remaja, kemudian bagaimana juga yang mempunyai lansia sehingga mereka bisa menjadi sehat, mandiri dan produktif. Dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pokja 1, 2, 3, 4 semuanya terjun dalam Posdaya. Iya. Kalau di Posyandu kan Pokja 4. Iya. Tapi kalau ini semua. Semua Pokja. Saya lihat juga di sini Pak Juherli ya. Dari apa itu lembaga Bakti Taruna anak muda ya. Apa peranannya? Kalau mikrofonnya boleh pinjem ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Bina Bakti Taruna salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dengan pendekatan partisipatif. Kami sangat tertantang dengan adanya program Posdaya di Kota Banjarmasin. Selama ini LB2T menjadi mitra utama pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin, untuk turut bersama-sama mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di lapisan akar rumput. Karena kita tahu jadi anak muda bersama-sama Ibu PKK bergerak gitu. Semua terlibat, Pak. Jadi semua ikut terlibat, mulai dari pemerintah daerah, dinas instansi terkait, kecamatan, kelurahan, tim penggerak PKK mulai kota sampai kecamatan dan kelurahan. Kita bersinergi bersama-sama untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun kekuatan bagaimana masyarakat di lapisan terbawah bisa bergerak bersama-sama untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat. Itu, Pak. Bukan main. Jadi anak muda nggak mau ketinggalan ya. Insya Allah. Mungkin bentuk kegiatannya, mungkin bentuk masyarakat kegiatan kalau yang anak muda, Pak, yang anak muda. Selama ini kami banyak terlibat di dalam berbagai macam kegiatan di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan generasi muda, mulai dari pendampingan masyarakat di lapisan terbawah, para penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan pengembangan usaha bersama, dan lain-lain sebagainya. Termasuk bikin koperasi? Iya. Bukan main. Jadi ada koperasi pemudanya? Iya. Di sini ada Pak Kasful juga dari BK3S ya. BK3S. Ya, bisa cerita Pak. Ini BK3S kan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya. Iya Pak, terima kasih. Selama ini memang BK3S itu mengelola usaha kesejahteraan sosial.
jelas. Biasanya kan di panti-panti, di lembaga-lembaga yang ada organisasinya iya. begitu. Dulu memang orientasinya di panti-panti, Pak. Sekarang karena ada pencanangan pusdaya dari Pak Haryono, kami dari BKTS turut membantu untuk mengembangkan serta mencari apa namanya bersinergi lah dengan masuk desa. Ya, masuk desa begitu. Jadi sekarang panti masuk desa begitu. Iya. Kemudian Pusdaya sendiri kami dari BKTKS sangat mendukung sekali, Pak, terutama dengan mencarikan apa namanya terobosan agar Pusdaya itu sendiri bisa berkembang dengan baik. Nah, itu, Pak. Jadi K3S di apa namanya di kota ikut serta masuk. Kota ikut serta Ada kesulitan, Mbak? Karena lembaga sosial biasa di panti, sekarang ada di desa begitu. Sementara ini tidak, Pak. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Bapak bisa cerita kepada para penonton yang punya BK3S di seluruh Indonesia, karena sebentar lagi mau kongres, Pak, ini, supaya jangan takut masuk desa begitu. Terima kasih, Pak. Kepada BK3S seluruh Indonesia kami himbau agar dapat mencontoh seperti apa yang diterapkan Pak Haryono melalui the next-nya, segera memulai dengan melakukan usaha UKS, terutama kepada Posyandu, kemudian membentuk posdaya di daerahnya masing-masing, terutama di kelurahan dan pedesaan, agar usaha kejahteraan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aduh, bukan main juga. Ini apa? Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S ini mungkin masyarakat. Biasanya di panti, ya. Pak Wali dukung ini, Pak, ya. Sosial masuk desa begitu. Sepanjang itu menyangkut kepentingan masyarakat, orang banyak, saya siap mendukung. Seperti halnya juga pemirsa di rumah pasti ingin ikut mendukung dan ini ingin ikut bicara. Betul. Kalau mau ada yang nomornya silakan telepon di 574-3476 atau 574-3478 dan jangan beranjak kemana-mana, tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Bersama kami di sini dalam acara Teledakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita perlombakan belum ada di TV lain. Sudah siap ya, Pak, ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Teledakwah ini adalah lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon. Very happy to be beginning my office at this particularly happy moment for the relations between Brazil and Indonesia, two very large countries with very culturally and ethnically diversified and which are starting a very intense partnership since the realization of two important state visits last year of President Lula to Indonesia and President Yudhoyono to Brazil. And my task here will be to concentrate my efforts working with the Indonesian side towards the development of this partnership for the mutual benefit of both countries. So I would like to finish these words by saying a very hearty and very sincere meus parabéns, which means congratulations in English, to the Indonesian people, to the Indonesian government for the 64th anniversary of their independence, and also to TVRI for their 47th anniversary the following week. Thank you very much. Interaktif Teletilawah, yakni lomba membaca Al-Quran melalui pesawat telepon. Pagi-pagi kalau menyebutkan cinta Quran tuh enak rasanya didengar ya. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim.
make my world so colorful. I've never had it so good, my love. I thank you for all the love you gave to me. Kembali lagi kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Bapak udah nggak sabar deh. Mbak Huges, Ya, Pak. ini adalah 100 posdaya yang berlomba. Sekarang 3 pasang ini adalah juara 1, juara 2, juara 3. Yang Baik. pertama, Pak Juara Wali Kota 1. menyerahkan juara ke-1. Pengelolaan Posdaya Ibu Hajah Siti Rahma. Mari silakan Pak Wali. Dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Wah. Hadiah kedua juga. Hadiah yang kedua adalah juara 2 pengelolaan Posdaya Hajah Mulia Nur sebesar 7.500.000 rupiah. Ini sekarang Ibu. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, juara 1 pengelolaan usaha bersama Posdaya Ibu Fauziah. Iya. Sebesar 10 juta rupiah. 15. Wah, tuh 15. Oh, Ibu tertukar berdirinya. Baik, kalau begitu saya bacakan, nggak apa-apa, saya pindahkan. Juara 1 pengembangan koperasi melalui Posdaya Ibu Faridah. Betul. Oh, ya. Sebesar 15 juta rupiah. Oh, bukan berdirinya, tapi tumpukannya yang salah ya. Juara kedua pengembangan koperasi melalui Posdaya Ibu Titin. Sebesar 10 juta rupiah. Kalau koperasi hadiahnya lebih besar ya, Pak. Kemudian untuk juara 1 pengelolaan usaha bersama Pak Subiakto Cakrawardaya, silakan Pak. Juara 1 pengelolaan usaha bersama Posdaya Ibu Fauziah sebesar 10 juta rupiah. Iya. Dan juara 2 pengelolaan usaha bersama Posdaya Ibu Nur Mawati sebesar 7.500.000 rupiah. Juga ada juara harapan pengelolaan Posdaya, masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk penerima atau juara-juara lomba di Kota Banjarmasin untuk pengelolaan Posdaya. Selamat Bu ya. Silakan. Baik, selamat sekali lagi dan kita ingin memberikan hadiah untuk pemirsa di rumah dan juga hadirin di studio. Inilah Caroline, seorang penyandang tunanetra dari Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Bersama Coki dan teman-teman, kita beri tepuk tangan. Caroline. Putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, dengar nadiku selaras dengan simponimu. Gebiar-gebiar ke langit jingga.
Bagus. Iya, Pak. Mbak Caroline ini penyandang tunanetra. Betul. Suaminya penyandang tunanetra. Betul. Tapi baru saja melahirkan anaknya sempurna. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Seorang putra ya, Pak. Iya. Saya kalau boleh saya mau iri sama Caroline. Karena suaranya bagus sekali. Iya. Iya, Oleh Pak. karena itu selalu kita dengungkan kalau mempunyai anak penyandang cacat jangan disembunyikan. Betul. Berikan pendidikan, pelatihan, apa dia agar supaya pada masa tuanya, masa dewasanya Menjadi bisa berdaya, menjadi mandiri. Betul. Kita sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa Caroline. Bicara soal berdaya, kita kembali ke Posdaya di Banjarmasin. Betul, Pemirsa betul. di rumah pasti ingin ikut ngobrol dengan kita di studio. Silakan telepon di 574-3476, 574-3478. Tapi kelihatan ada mahasiswa yang mau bertanya Pak Wali ini. Boleh deh. Mahasiswa silakan. dulu dari UNJ. Iya, silakan. Boleh berdiri. Ya. Ya, nama saya Ella dari UNJ Fakultas Ilmu Sosial jurusan Sosiologi. Sosiologi ya. Iya, saya cukup tertantang juga nih buat Posdaya nanti di kampung saya gitu ya. Oh. Di mana kampungnya? Jauh-jauh. Kamu orang Medan ya? Iya. Oh. Oke, silakan. Saya mau bertanya sama Pak Wali Kota. Ya. Posdaya ini punya jaringan sosial kemana aja? Pertama. Yang kedua, gimana cara membangun modal sosial di masyarakat sendiri? Terima kasih. Wah, luar biasa. Lagi. Sambil ada telepon Oh, masuk. ada telepon. Ya, saya terima dulu telepon. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Habibi, Tanggul Bojonegara, Sarang, Banten. Oh, Pak Habibi, silakan. Banten, Pak. Selamat malam Bapak-bapak di studio. Nah, ini masalah Posdaya, Pak. Ini sangat menarik sekali, apalagi tadi ditayangkan masalah hadiah-hadiah. Itu berarti beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berprestasi tentunya. Nah, oleh karena itu untuk beliau-beliau ini, bagaimana kalau di daerah-daerah kami untuk menyatakan Posdaya itu supaya menjadi realita betul-betul di daerah kami. Gitu. Kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Habibi. Bagaimana supaya juga terjadi di tempatnya Pak Habibi? Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya sebelum saya angkat telepon satu lagi? Mahasiswa, waktu kita sempit kali ini. Ada? Menyerah? Pakai acara menyerah ya? Baik, mikrofonnya. Iya, silakan dikasih ke temannya. Bukan nyerah, ini speechless karena mikrofonnya nggak ada. Iya, silakan. Dari Borobudur. Jangan ditiup nanti melembung, Mas. Iya. Langsung. Iya, jangan ditiup nanti melembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cekos Ahmad. Dari Universitas Borobudur jurusan arsitektur. Iya, silakan, Mas. Saya ingin bertanya. Tadi kita lihat bahwa perkembangan Posdaya di Kota Banjarmasin itu sungguh memukau. Harapan saya ke depannya hal ini bisa ditiru oleh di daerah-daerah lain. Pertanyaan saya, sejauh mana peran pemerintah Kota Banjarmasin dalam merealisasikan program ini sehingga kesuksesan cukup besar? Terima kasih. Baik, Ahmad. Ayah. Ada telepon lagi. Ada telepon lagi. Ini lama-lama nggak usah dijawab, Pak. Jadi sama pertanyaan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Iya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, ini dengan Sanusi Keplale di Pemulang ini. Pak Sanusi, apa kabar? Iya, apa kabar Pak Uga? Silakan Pak Sanusi. Iya. Ini suara TVRI begitu menggaung saya di luar kota. Ini ulang tahun TVRI yang ke-47. Selamat ulang tahun TVRI. Terima kasih Pak Sanusi. Silakan Pak Sanusi. Ya Pak Profesor Haryono, ini pertanyaan saya. Ini sekaligus saran saja kepada SBY. Kalau nanti terbentuknya kabinet SBY akan datang, saya pikir Menteri Sosial itu ditambah ada unsurnya pemberdayaan kemiskinan. Jadi namanya itu ya tidak tahu lah tergantung Pak SBY kan. Mensos yakin, Menteri Sosial Pemberdayaan Kemiskinan.
Terima Baik, kasih. Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Bangga Pak Wali. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari rekan-rekan Universitas Jakarta. Jadi proses pembentukan daripada Posdaya ini memang kita dibantu untuk survei lapangannya oleh LB2T tadi, Lembaga Bina Bakti Taruna itu yang sangat luar biasa di lapangan membantu kita. Ya, jadi itu ada dua latar belakang dari keseluruhan masyarakat yang disurvei itu melibatkan kelompok yang berbasis lansia, kemudian kelompok yang berbasis agama, kemudian yang juga Karang Taruna dan juga balita. Nah, ini semuanya kita survei kepada mereka, apa-apa keperluan mereka. Kemudian dirasakan suatu seperti lokakarya dan pengkaderan kepada mereka. Mereka dididik, ditingkatkan sumber daya manusianya dari elemen-elemen tersebut supaya bisa menjabarkan kembali kepada masyarakat dan kepada anggotanya. Nah, dari situlah secara bersambung dan berkesinambungan segala proses untuk pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik. Termasuk dengan Ibu PKK. Termasuk itu dibantu juga PKK, kemudian BKKS, K3S, kemudian juga dengan instansi terkait semuanya. Semua Jadi elemen yang berhubungan itu ya. Instansi itu turun ke desa. Turun ke semuanya untuk membantu daripada LB2T dan tim kita ini untuk betul-betul memonitor kondisi masyarakat di bawah itu kayak apa. Betul. Nah, dengan demikian kita bisa mencari pola atau format yang bagaimana yang tepat dan mengenai sasaran untuk bisa mengangkat harkat martabat daripada masyarakat kita itu tadi sendiri. Ya, untuk Pak Habibie, mungkin ada Bapak ada tambahan? Cukup ya, mungkin untuk Pak Habibie di Banten. Bagaimana mungkin supaya ini bisa terjadi di Banten? Saya kira komitmen kepala daerahnya harus serius untuk menangani ini. Dan ini juga artinya kalau tidak ada komitmen bersama antara lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah sosial ini dengan pemerintah juga tidak akan terjadi seperti ini. Yang penting suatu kinerja yang baik dan apalagi ada dibantu oleh Yayasan Mandiri seperti ini, ya kita lebih luas untuk bergeraknya. Ya, jadi yang pertama itu komitmen kepala daerahnya. Komitmen instansi terkait, kemudian komitmen masyarakatnya juga, komitmen lembaga sosial masyarakatnya juga yang membidangi masalah ini supaya bisa bersama. Kalau tidak ada salah satu komitmen yang betul dan baik di antara kita, ya sudah susah kita jalan untuk itu. Jadi kalau boleh dikatakan tidak ada dusta di antara kita semuanya untuk berjalan. Ya, seperti itu, ya. Bapak kelihatannya Pak Wali tertantang sama Pak Haryono ini nanti tuanya jadi kayak Pak Haryono. Tidak pernah berhenti. Insya Allah ya. Iya, insya Allah, tidak ada kata berhenti untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat. Dan itu suatu ibadah saya kira. Iya, betul. Wah. Pak Kofi, Ya. kemungkinan ini kabupaten di Kalimantan Selatan meniru Pak Wali ada nggak kemungkinannya? Kemungkinannya sangat besar sekali Pak. Saya memprediksi nanti sesudah kita mengadakan Munas the Next di Bandung 2009 bulan Oktober itu nanti kita programkan bersama-sama Pak supaya program Posdaya ini bisa menasional lah begitu Pak. Karena saya kira Posdaya ini sangat membantu sekali apalagi sudah dikembangkan. Bapak merasakan ya? Ya sudah Bapak bersama, berkunjung ke ya. beberapa Posdayanya? Iya, saya sendiri sebagai tim penilai Pak. Oh, Jadi tahu persis. Jadi tim penilainya tidak pasti gitu ya Pak ya? Iya, begitulah. Jadi kita merasakan Pak bagaimana mereka kita angkat supaya mereka yang berdaya ini supaya bisa memberdayakan terberdaya begitulah kalau kata-katanya gitu. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaannya Ahmad tadi ya Pak. Iya, ya? betul. Dari Borobudur ya, terjawab ya sekaligus ya. Perannya pemerintah ini luar biasa ternyata menggandeng. Komitmen yang penting Pak. Komitmen dan Komitmen juga itu keluar duit juga Pak? keluar duit, ya. Keluar duit. Keluar duit Pak. Nggak bisa hanya komitmen saja. Iya, Kita bantu mereka usaha untuk mengadakan Tapi kan nggak survei. rugi Pak, karena lalu kebersihan di Oh iya, rakyatnya. semua aspek dari lingkungan yang kita harapkan itu baik dari Jadi segi bayarnya kecil, dapatnya banyak. besar. Apalagi dapat hadiah dari Mandiri Pak ya. Kalau Pak Sanusi buat Pak Haryono. Ya tentunya tadi Pak Wali sudah ceritakan. Kalau memang kepingin ya hubungi atau studi banding Pak ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin. Kalau Pak Ju tadi ya, anak muda tadi. Ya. Bagaimana? Ada kesukaran nggak pada waktu bangun 100 itu Pak?
Saya kira dalam kita mengembangkan sesuatu kegiatan pasti ada tantangan dan otomatis juga ada potensi yang bisa dikembangkan. Jadi kalau masalah permasalahan yang kita hadapi itu relatif. Jadi relatif kita memandangnya. Tapi tidak ada lalu patah begitu. Oh tidak ada Pak. Jadi lapisan masyarakat begitu kita sampaikan rata-rata mereka mendukung untuk bersama-sama membangun dirinya. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Kalau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, apa ada saingan antara Posyandu dan Posdayanya Bu? Karena Posdaya dengan Posyandu ini menjadi satu, sehingga kami searah. Oh. Malah mungkin dilengkapi ya Bu ya? Ya, dilengkapi saling melengkapi. Kalau ini ada dinas koperasi nggak Pak? Ada Pak. Ada. Kalau dinas koperasi ini tadi jadi koperasi bagaimana? Kebetulan nggak hadir Pak, nggak hadir Pak. Nggak hadir di sini Pak. Nggak hadir. Ibu bisa cerita, ini tadi kan dari 100 menurut Pak Wali 62 udah jadi koperasi. Nah itu bagaimana Bu? Dengan adanya Posdaya ini, kami sudah mendapatkan 62 yang sudah koperasinya. Jadi kemungkinan akan bertambah terus dengan adanya pemberdayaan bantuan dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga PKK dari kecamatan, kelurahan sampai kader-kader di setiap RW, RT. Oh masuk, bantu. Ya, masuk, bantu semua. Jadi untuk semua memberikan, boleh jadi anggota koperasi yang iya, punya siapa usaha. saja, siapa saja. Bukan main. Iya, jadi 62 koperasi dalam waktu 1 tahun Pak. 1 tahun Pak. Jadi kira-kira ini sampai akhir Desember jadi berapa koperasi Pak? Ya saya kira minimal hampir semuanya harus bisa koperasi Pak. Karena 100 itu ya? Usahanya jelas Pak, usahanya jelas. Kita kan ada usaha ekonomi produktif Pak. Nah dari situ kita bisa menghimpun potensi-potensi yang ada untuk dijadikan koperasi dan tentunya juga bermanfaat sekali untuk anggotanya sendiri. Dan ini akan mengangkat IPM kita juga Pak. Oh pasti Pak. Oh pasti, iya, ya. Jadi salah satunya dan kita juga pemerintah kota juga di samping itu juga membantu untuk dana bergulir. Jadi dana bergulir masuk koperasi sekarang. Masuk koperasi sekarang Pak. Nggak hilang Pak. Nggak hilang, nggak Lewat hilang. bank Lewat bank. Kita dana Hmm. bergulir itu kita anggarkan 3 miliar 1 tahun untuk 3 miliar untuk koperasi. kira-kira Pak. 100 koperasi. Iya. Bukan main. Kita anggarkan untuk itu. Jadi supaya mereka bisa berkembang dan mandiri Pak. Ya. Oh ini luar biasa. Jadi biasa, Pak Biakto harus cepat-cepat pergi ke Banjarmasin. Ya. Harus survei Pak. Survei. Ya mungkin masih ada lagi yang mau bertanya dari mahasiswa. Silakan. Ya. Oh dari UI. UI ya. Selamat malam, nama saya Trias dari FISIP UI. Begini yang mau saya tanyakan. Posdaya ini lebih fokus ke bidang pendidikankah atau sosial atau ekonomikah? Kemudian adakah perhatian Posdaya kepada bidang budaya Indonesia? Karena seperti yang akhir-akhir ini terjadi, ada beberapa hasil tradisi dari Indonesia itu yang diakui oleh negara lain dan sepertinya akan sangat efektif apabila Posdaya ini juga memberikan perhatian dalam hal tersebut. Terima kasih. Baik. Wah ini Pak Wali ditantang ini mahasiswa UI ya. Masih ada lagi? Satu lagi. Oh ya. Oh dari Satu mahasiswa ya. Bukan, ini kelompok dosen Pak. Oh kelompok dosen. Pendamping mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui bahwa di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, tetapi saya berada di wilayah Kopertis wilayah 3 Pak. Yang mana kegiatan kita itu akan sangat terbatas apabila kita lintas wilayah. Jadi dengan adanya Posdaya ini, saya pikir alangkah baiknya kalau kita bersinergi dengan perguruan tinggi agar kita bersama-sama dengan pihak perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat. Karena kalau tidak bersama-sama, kadang-kadang kami merasa tidak berdaya, Pak. Ya, mungkin dengan adanya Posdaya kita bisa lebih bisa mampu memberdayakan masyarakat secara bersama-sama. Terima kasih. Saling memberdayakan ya. Itu nanti biar dijawab Pak Biakto itu. Oh iya, baik. Kalau begitu kita ada lagi? Ya, oh telepon. ada telepon. Baik. Iya, ini laris rame ini, ya. laris manis ini. Laris ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Uge. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Ini dari Pak Imam Temanggung. Oh Pak Imam. Temanggung. Iya. Jauh Temanggung Pak.
Jawa Tengah itu Pak. Malam Iya, ini Pak. begitu sejuk hati saya ini mendengar Pak Haryono, Pak Subiakto, Mbak Uges. Akan lebih sip lagi kalau ditambah Pak Adi Sasono dan Pak Siswono, Pak. Iya. Bapak adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya bicara saja, tapi langsung terjun walaupun sudah bukan jadi menteri. Iya. Ada pujian puasa-puasa. Tapi punya Amin, amin. kepedulian terhadap masyarakat kecil. Yeah. Saya cuma mengusulkan Pak kepada teman-teman saya penyandang cacat, Ya. penyandang masalah sosial, mantan narapidana dan sebagainya. Sebetulnya kan potensi mereka sangat banyak, bisa berproduksi. Cuman kan mereka tidak punya modal dan tidak punya kemampuan untuk marketing atau pemasaran, Pak. Sehingga mungkin Yayasan Gemari bisa memfasilitasi untuk mereka sehingga tidak menjadi beban masyarakat lagi, Pak. Kalau zaman tahun 80-an dulu ada yang namanya shelter workshop atau tenaga kerja terlindung, Pak. Jadi ini selamat juga pada Pak Wali Kota. Kami salut atas keberhasilan Bapak beserta seluruh jajaran termasuk Karang Tarunanya. Ini para mahasiswa yang rawuh di situ. Masih ada telepon lagi. Masih ada telepon. Baik Pak Imam, terima kasih teleponnya Pak Imam. Dan juga komplimennya untuk Pak Haryono. Jadi semangat puasanya. Wah, satu lagi. waktunya makin ada satu pendek lagi. ini. Oh, masih ada telepon. Ada telepon? Ya, halo. 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 Halo? Iya. Ya. Wah, Ibu. Ibu dengan sekarang. Ibu siapa? Saya dari Banjarmasin. Ya, dengan Wah. Akhirnya ada juga yang Ibu nelpon. siapa, maaf Bu? Ya. Ibu siapa? Haji Ermina. Haji Erlina. Ya. Silakan Ibu. Ermina. Hermina? Iya. Ya. Iya, iya. Nah, Silakan, saya Bu. punya usaha kecil. Ya. Nah, jadi dengan ikut program Posdaya, gimana mengembangkan usaha saya itu. Nah, maksudnya dananya dari mana gitu. Bagus. Ya. Ibu Hermina ini beruntung sekali. Begitu telepon dapat wali kotanya. Masih ada satu lagi. Iya. Satu Oh, lagi habis. sudah habis ya? Oke, Ya. monggo, Pak Silakan Wali. Pak. Oke, jadi menanggapi pertanyaan rekan-rekan mahasiswa tadi, Posdaya itu memang tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi mencakup semua aspek pendidikan, ya, kemudian juga lingkungan, sosial, kesehatan dan sebagainya, termasuk juga budaya. Di sini kita melibatkan beberapa elemen masyarakat yang berbasis latar atau berlatar belakang berbeda. Ada yang mengurusi lansia, ada yang mengurusi taruna, dan ini semuanya kita rangkum untuk masing-masing mempunyai tugas untuk support daripada apa yang kita harapkan tadi. Seperti budaya tadi, ya kita mungkin Karang Taruna bisa mengadakan suatu pelatihan dengan mengangkat budaya-budaya daerah dan budaya-budaya Indonesia sendiri untuk bisa dikembangkan lagi, sehingga tidak dicaplok oleh negara lain tentang budaya budaya Indonesia ini sendiri. Nah, seperti itulah hal-hal yang kita lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang menyangkut beberapa macam aspek itu terus kita kembangkan dan kita tanamkan rasa memiliki kepada masyarakat Banjarmasin, baik itu rasa kesehatan, kebersihan, kebudayaan dan sebagainya. Seperti itu kita lakukan. Iya. Kalau Bapak nggak jadi wali kota harus keliling dari provinsi ke provinsi itu, Pak. Jadi bukan berarti berhenti ya Pak Bukan, ya? bukan. Iya, betul. Pak Imam di Temanggung tadi, mungkin Bapak mau menanggapi sedikit. Saya kira ini ya, apapun yang usaha yang kita lakukan itu, dan kita ini kan diangkat sebagai kepala daerah itu kan dengan niat ibadah dan tulus ikhlas. Jadi apapun yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat, insya Allah hasilnya juga akan dapat diredai oleh Yang Kuasa. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan takut lah, artinya berusaha untuk kepentingan masyarakat dan banyak membuang-buang waktu ke masyarakat, tapi itu sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya ingin melihat pemimpinnya seperti daerahnya seperti apa, tidak, tapi yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah bagaimana pemimpin itu mengayomi masyarakatnya. Salah satunya adalah membentuk Posdaya seperti ini, memberikan wadah kepada mereka untuk bisa berkiprah
dan menyalurkan potensi mereka yang ada. Dan termasuk tadi Ibu Herlina di Banjarmasin, kalau Ibu mau bergabung dengan Posdaya, insya Allah Ibu nanti akan gampang dan mudah memperoleh modal seperti itu. Caranya bagaimana Ibu Herlina mau ke Nanti Posdaya? Di kelurahan. Di kelurahan. Kita ada yang ada Posdayanya, bisa berhubungan di sana, atau dengan nanti dengan instansi terkait kita bisa memberikan bantuan dan sebagainya, pemberdayaan apapun, sehingga mereka juga nanti akan. Dan tentunya ada survei juga kita, tidak membantu sembarang orang bantu, tapi memang potensi apa tidak yang kita bantu itu. Duitnya nggak hilang, Pak. Duitnya nggak hilang, karena ini duit masyarakat, bukan duit kita ya. Jadi langkahnya Ibu Herlina harus bergabung di kelurahan. Bergabung di kelurahan dulu. Kalau ada Posdaya di situ, syukurlah. Jadi mereka bisa lagi bergabung ke Posdayanya dan masuklah Posdaya itu. Insya Allah semuanya akan terlaksanakan baik. Ini juga berlaku untuk masyarakat yang lain. Iya, sama. Yang tertarik mau tahu boleh masih ke sana. ada 4 menit, 2 menit untuk Pak. Pak Biaktu Cakrawardaya mungkin boleh minta mikrofonnya. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja menjawab Pak dosen tadi, memang pemikiran Anda sudah sejalan dengan pemikiran dari Yayasan Mandiri. Karena kita di dalam rangka mengembangkan Posdaya ini, kita juga melibatkan mahasiswa dalam rangka KKN. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, hampir 10 perguruan tinggi sudah ya, untuk mengajak mereka adik-adik dari mahasiswa ini untuk juga membentuk Posdaya dalam rangka KKN-nya, jadi KKN tematik di situ. Nah, untuk itu kita bantu untuk memberikan pembekalan dan kemudian juga nanti di antara perguruan tinggi ini, KKN ini kita lombakan juga seperti yang tadi ibu-ibu tadi. Nanti siapa yang mampu membentuk Posdaya dan mampu membinanya secara berkelanjutan, kita akan berikan hadiah kepada mereka. Jadi saya kira nanti kalau memang Anda tertarik bisa menghubungi Yayasan Mandiri, tentunya kita akan bersama-sama kita coba kita pelajari daerah mana yang memang tepat untuk itu, nanti kita bisa bekerja sama untuk itu. Terima kasih. Wah, jadi disambut sama Pak Biaktu Cakrawardaya. Luar biasa. Bapak barangkali ada 1 menit untuk penutup acara. Terima kasih Pak. Saya kira mengenai Posdaya ini kita canangkan dari Banjarmasin untuk ke seluruh Indonesia Pak. Amin. Ya sekali lagi saya harapkan nanti waktunya kita musyawarah nasional, the next programkan BK3S Nikah 3S. Awal bulan Oktober ya Pak ya? Iya Pak. Untuk secara nasional Pak, karena yang hadirkan itu BKS seluruh provinsi dan K3 seluruh provinsi kabupaten juga. Bapak nanti bicara Pak ya? Insya Allah kalau diizinkan, bagaimana supaya Posdaya ini menasional, sumbernya dari Banjarmasin, dari Pak Wali Kota kita ini Pak. Ya kalau ada kesempatan juga Pak Wali kita undang juga Pak. Betul. Insyaallah. Pada saat ini. Catat saja Pak, tanggal 6, 7, 8 Oktober. Insyaallah Pak. Sudah duluan Pak ini. Ada Pak Siswati juga di sini, ketua kita. Ya, saya tentunya sebagai Kepala Daerah Kota Banjarmasin merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini membantu pengembangan Posdaya di Banjarmasin. Saya meyakini kalau saya sendiri juga tentunya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kalau ada rakyat pengen bergabung, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kan Posdaya itu bukan organisasi ya, tertutup. nanti di tiap kelurahan kita adakan mungkin sampai 10 Posdaya. Kan. Ya. Jadi supaya lebih gampang masyarakat itu bisa mengakses untuk Posdaya ini sendiri. Dan terima kasih buat Yayasan Mandiri juga yang membuat saya tambah bersemangat untuk membangun Posdaya-Posdaya baru di Banjarmasin. Ya. Pak Haryono ini sengaja mengundang Bapak Wali Kota dari Banjarmasin? Karena saya sudah kalah sama Wali Kota. Kenapa, Jadi kita Pak? harus mengaku, karena Pak Wali Kota dalam setahun langsung di seluruh Banjarmasin tumbuh Posdaya-Posdaya. Jadi oleh karena itu acara kita harus ditutup. Sebab kalau Pak Wali Kota kelamaan bicara, saya diambil alih oleh Pak Wali Kota. Nanti saya bawa acara sama Pak Wali Kota. Jadi.
Luar biasa sekali, terima kasih buat kehadirannya di makasih. studio dan juga seluruh hadirin yang sudah datang di studio, yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng. Ya Bapak juga cakep-cakep dan ganteng-ganteng Pak. Juga ibu-ibu terima kasih, pemirsa di rumah terima kasih untuk yang telepon. Kalau yang tidak sampai tadi kami mohon maaf. Bulan depan kita akan hadir lagi di Gerakan Masyarakat Mandiri. Dan sebentar lagi teman-teman saya, ada Caroline lagi akan membawakan lagu untuk kita semua sekaligus penutup dari perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih dan jangan berhenti untuk membuat Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari. Oke, nyanyi semua ya.